Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, kisah ini kisah Dzulqarnain, kisah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Nah, beginilah kisahnya. Dengan yang budiman, Dzulqarnain melakukan perjalanan ke penjuru bumi hingga ia mampu mencapai ujung barat dan ujung timur. Perjalanan pertamanya adalah ke arah barat hingga tiba ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi oleh manusia. Ia berdiri di ujung tepi laut kawasan barat yang disebut Okeanus. Sementara nama pulaunya adalah Al-Khalidat, yang artinya yang abadi. Dzulqarnain melihat lautan yang ketika matahari terbenam baginya nampak seperti matahari terbit, sehingga ia mengira bahwa disitulah tempat terbenamnya matahari. Pendengar yang budiman, Dzulqarnain memberi pilihan kepada rakyat taklukannya. Bagi orang-orang yang kafir, Dzulqarnain menciptakan kesulitan dan kegentaran dengan menyiksa mereka. Adapun kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Dzulqarnain menjelaskan tentang ganjaran di akhirat dan ia berbuat baik kepada mereka. Pendengar yang beriman, kemudian Dzulqarnain menempuh jalan kembali dari barat menuju timur. Ada yang mengatakan bahwa perjalanan ke timur ini memakan waktu 12 tahun. Allah melindungi Dzulqarnain dalam perjalanannya melintasi tanah-tanah di antara barat dan timur. Dan akhirnya Dzulqarnain sampai ke tempat terbit matahari. Di sana, ia mendapati sebuah kaum yang tidak memiliki rumah-rumah atau pelindung untuk menutupi kepala mereka. Ada yang mengatakan bahwa kaum ini menggali tanah dan menjadikan terowongan galiannya sebagai tempat tinggal mereka guna berlindung dari sengatan matahari. Pendengar yang budiman, Dzulqarnain mempunyai seorang teman dari kalangan malaikat yang bernama Rafail. Dzulqarnain pernah bertanya kepadanya, "Tahukah engkau tempat di dunia ini di mana terdapat Ainul Hayat, mata air kehidupan?" Malaikat Rafael lalu menjelaskan lokasi tempat mata air kehidupan. Dzulqarnain kemudian memulai pencapaiannya dengan mengutus Khidir alaihi salam sebagai pendahulu. Khidir tiba di tempat gelap di mana terdapat mata air kehidupan itu dan meminum airnya. Inilah yang menyebabkan Khidir dianugerahi Allah umur yang panjang. Sebaliknya, Dzulqarnain tidak menemukan mata air kehidupan. Dzulqarnain malah bertemu sekelompok malaikat di sebuah istana di tempat itu, yang kemudian memberinya sebuah batu. Saat kembali ke tengah-tengah pasukannya, ia bertanya kepada para ulama tentang batu tersebut. Mereka lalu menakar batu tersebut dengan meletakkannya di satu tangan dan meletakkan batu lainnya di tangan lainnya. Nampak bahwa takaran kedua batu itu berbeda. Lalu Dzulqarnain bertanya kepada Khidir alaihissalam, yang kemudian menimbang batu itu dengan sejumput debu. Takaran itu ternyata sama. Khidir alaihissalam berkata, "Ini bagaikan anak Adam yang tak pernah puas hingga terkubur oleh tanah." Karena itulah para ulama kemudian tunduk pada Khidir alaihissalam dengan segala hormat dan penghargaan. Tak satu pun orang. Pendengar yang beriman, kemudian Dzulqarnain menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga ia sampai di antara dua buah gunung. Ia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Ada yang mengatakan bahwa kaum yang dimaksud adalah kaum Turk yang masih berkerabat dengan Ya'jud dan Ma'jud. Kaum Turk yang dimaksud di sini bukanlah nenek moyang orang Turki. Kaum ini mengatakan kepada Dzulqarnain bahwa Ya'jud dan Ma'jud mengganggu mereka dan melakukan peribadahan sesat di tanah mereka.
Mereka meminta Dzulqarnain agar membuatkan sebuah pemisah, sebuah pembatas, agar melindungi mereka dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Dan sebagai balasannya, mereka akan memberikan upah. Namun Dzulqarnain menolak tawaran upah selain keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzulqarnain berkata, "Apa yang dikuasakan Tuhanku kepadaku adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka." Pendengar yang budiman, satu-satunya jalan yang dapat dilalui oleh Ya'juj dan Ma'juj ke tanah kaum itu hanyalah sebuah lembah di antara dua gunung. Jalan lainnya adalah melalui lautan dan pegunungan yang sangat tinggi. Oleh karenanya, di lembah di antara dua gunung itu akan didirikan tembok pemisah. Maka Dzulqarnain mendirikan tembok itu dengan menggunakan besi dan tembaga yang dicairkan. Pertama-tama ia menaruh potongan-potongan besi sebagai batu batanya, lalu merekatkan besi-besi itu dengan cairan tembaga. Dzulqarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, agar hamba-hambanya tidak lagi diganggu Ya'juj dan Ma'juj. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh." Demikianlah, menjelang datangnya hari akhir, dinding ini roboh sehingga memungkinkan Ya'juj dan Ma'juj masuk dan menyerang kaum itu. Pendengar yang budiman, saat menjelang ajalnya, Dzulqarnain berkata kepada ibunya agar mempersiapkan makanan dan mengumpulkan kaum perempuan di tengah kota, serta mengundang mereka untuk makan, kecuali mereka yang kehilangan anaknya. Ibunya lalu melaksanakan perintah itu dan melihat kenyataan bahwa tidak ada seorang wanita pun yang menyentuh makanan. Ibu Dzulqarnain bertanya, "Maha suci Allah, apakah kalian semua kehilangan anak?" Mereka menjawab, "Iya." Dan itulah merupakan ungkapan bela sungkawa untuk ibu Dzulqarnain. Ibnu Asakir berkata bahwa ia mendengar Dzulqarnain hidup selama 36 tahun, suatu masa hidup yang sangat singkat untuk sebuah karya besar dan mulia, karya seorang raja yang solih, Dzulqarnain. Demikianlah pendengar yang budiman, kisah Dzulqarnain, kisah yang sangat menakjubkan. Paling tidak, ada 4 hal yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah Dzulqarnain ini. Yang pertama, jika Allah menghendaki kekuasaan pada seseorang, maka Allah akan memudahkan orang tersebut menggapainya. Yang kedua, prestasi gemilang tidak bisa dicapai dengan bermalas-malasan, apalagi berpangku tangan. Prestasi besar harus diawali dengan motivasi yang dahsyat, ilmu yang luas dan bermanfaat, dan semangat yang terus membara hingga tercapainya asa. Dan yang ketiga, kemuliaan tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya kekuasaan. Berapa banyak kaisar-kaisar yang memiliki wilayah dan kekuasaan yang dahsyat, tetapi tidak semuanya mulia di mata Allah. Dzulqarnain memberi teladan bagaimana menjadi penguasa yang mulia, yang menghormati para ulamanya, yang menasihati rakyatnya dengan kebaikan dan mengancam rakyatnya jika berbuat keburukan, yang menyebarkan risalah Allah, yang menolong rakyatnya dari gangguan yang meresahkan, dan setelah ia tiada, rakyatnya merasa kehilangan seperti seorang ibu yang kehilangan putranya. Pelajaran yang keempat, pendengar yang budiman, apa yang pernah dicapai oleh Dzulqarnain di masa lampau bisa pula kita capai di masa kini. Muawiyah bin Abi Sufyan yang hidup di abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi pernah mengatakan bahwa ada 4 orang yang memerintah seluruh dunia, yakni raja sekaligus nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, yang kedua Dzulqarnain, yang ketiga seorang lelaki dari kaum Hulwan, dan yang keempat seorang lainnya. Lalu seseorang bertanya kepada Muawiyah, apakah ia Al-Khaidir? Maka Muawiyah menjawab, bukan. Nah, pendengar yang budiman, kita pun akhirnya tahu bahwa tidak sampai 1 abad setelah Muawiyah berkuasa, pada abad kedua Hijriyah atau abad ke-8 Masehi, kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Khalifah-Khalifah Bani Umayyah
menjadi negara adidaya nomor 1 di dunia pada saat itu. Wilayah khilafah Islam saat itu terbentang dari Spanyol dan Portugal di ujung barat, Afrika Utara, Syam, Arab, Persia, hingga Punjab India di ujung timurnya. Suatu wilayah yang jauh lebih luas dari wilayah kekuasaan Alexander the Great. Dan insya Allah akan tiba masanya umat Islam bangkit, bersatu, dan kembali memimpin dunia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi timur dan barat, dengan membawa kemuliaan dan keberkahan untuk seluruh alam. Amin.